Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata 9 istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satu riwayat pun satu istri beliau baik dalam keadaan cemburu yang mengungkapkan satupun kekurangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan semua istri beliau merasa paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Makanya antum akan temukan riwayat-riwayat siapa istri yang paling dicintai oleh Nabi. Oh, ada yang mengatakan Aisyah karena Aisyah yang mau diceritakan. Oh, ada yang mengatakan Khadijah. Kenapa? Karena semua istri merasa paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita dianggap baik oleh eksternal di luar rumah, karena kita kalau keluar rumah pasti jaim, jaga image, pakai pakaian yang bagus. Kalau di rumah kayak mau pengajian ini saya pakai yang mana nih, kan gitu. Kalau bulu-bulu di sini tak cukur dulu biar bersih rapi, nggak enak. Habis makan yang apa-apa, wah biar wangi keluar. Kenapa? Di luar rumah kita akan menunjukkan sikap terbaik kita. Kita yang mungkin kasar akan lembut kalau di luar rumah, iya nggak? Kenapa? Ada yang monitor, ada yang menilai. Apa kata orang kalau kita buruk kelakuan di luar rumah? Tapi di dalam rumah ada yang menjadi pengontrol kita. Kita kepala rumah tangga. Apalagi kalau kita 100% sebagai penanggung jawab nafkah keluarga. Wah, itu peluang untuk otoriter, peluang untuk menekan istri, peluang untuk menindas istri itu besar sekali. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah yang terbaik kepada keluargaku. Hadis ini sebenarnya Nabi ingin mengasih tahu kita, kalau kamu ingin tes kamu itu baik beneran, kan kalau kita ingin test drive gitu kan, ingin dapat SIM kan, itu kalau resmi kita harus tes, ya kan? Bisa jadi tidak lulus karena tadi ketika belok kanan belok kiri itu kesentuh batas-batas yang tidak boleh terkenai, nggak lulus, nggak layak dapat SIM. Maka hadis tadi ingin mengatakan kamu belum mendapatkan pengesahan orang baik sebelum kamu dikatakan baik oleh istrimu, oleh keluargamu. Seolah Nabi ingin mengatakan begitu. Tetanggamu bilang kamu baik, temanmu baik, di kantor bilang baik, tapi istrimu bilang kamu nggak baik, kamu nggak baik. Seolah Nabi ingin mengatakan itu kepada kita. Kenapa jamaah sekalian? Karena asli kita pakai shot, kata orang Betawi, pakai shot ya, asli. Asli kita, karakter asli kita tuh di rumah. Batuk kita, ketawa kita, ngorok kita, bener nggak? Marah kita, asli kita tuh di rumah tuh. Makanya orang yang kasar di rumah itu kasar beneran tuh. Orang yang pelit kepada istrinya pelit beneran tuh. Asli kita nggak bisa acting kalau di luar rumah, di dalam rumah. Kalau di luar rumah orang bisa acting. Apalagi ke masjid, wah harus kelihatan soleh dong mau ke masjid, ya nggak? Tapi di rumah asli. Bagaimana kita mau jadi acting, mau jadi aktor, pemain peran dalam rumah kepada orang serumah dengan kita, sekamar dengan kita, sekasur dengan kita, iler kita aja dia tahu. Bagaimana kita mau acting di situ? Saya pikir aktor kelas dunia pun nggak bisa acting kalau di dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi habbaba ilaina as-salatal jamaah. Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsiri min ibadihi al-mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan semua yang hadir di majelis yang baik ini berguguran seluruh dosa-dosanya. Semoga yang hadir di majelis yang baik ini Allah turunkan sakinah ke dalam hatinya, Allah curahkan rahmatnya kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita hari ini kita akan selingi dengan membahas belajar optimisme dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sirah artinya perjalanan. Maka ketika kita belajar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita belajar tentang bagaimana berjalan. Karena sirah artinya perjalanan, maka belajar sirah artinya belajar bagaimana kita menjalani atau berjalan di dalam kehidupan ini. Maka sirah, sara yasiru artinya perjalanan. Ketika kita belajar sirah Nabi, berarti kita belajar bagaimana cara berjalan, cara menjalani kehidupan ini sesuai dengan sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita belajarnya dari Nabi? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar dijamin kebenarannya bukan oleh siapapun tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita, sebelum kita belajar optimis, mari kita lihat kepada siapa kita ini belajar. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada apa dengan Nabi Muhammad ini? Jamaah sekalian, berapa jumlah sahabat Nabi ketika Fathu Makkah? Pada waktu Nabi dan para sahabat telah menguasai Mekah itu sekitar 10.000 paling tidak jumlah sahabat. 10.000 sahabat Nabi itu tidak pernah kita dengarkan riwayat yang mereka mengungkap satupun kekurangan Nabi. 10.000. Ini menarik. Kalau kita nggak usah 10.000 deh, tanya teman sekantor 10 orang tentang kita, kira-kira ngomongnya baik semua nggak tentang kita? 10.000 sahabat Nabi pada Fathu Makkah, tidak ada satupun riwayat yang mengungkapkan satupun kekurangan, satupun aib, satupun sifat buruk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Fathu Makkah. Pada perang Tabuk jumlah kaum muslimin sekitar 30.000 orang. 30.000-30.000-nya pun tidak ada satupun riwayat di mana ada yang menjelaskan atau yang menyampaikan kepada kita ada satu aib, satu cacat, satu keburukan yang ada pada Nabi. 30.000 orang. Pada waktu haji wada, haji wada berarti haji terakhir Nabi, haji perpisahan, berapa jumlah kaum muslimin saat itu? Kurang lebih 100.000. Dan tidak pernah kita dengarkan atau kita baca ada satu orang pun dari 100.000 sahabat ini
yang mengungkapkan atau menyampaikan satu aib kekurangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Nabi ini yang berkata atau bersabda, ceritain tentang aku, balighu anni. Wah, ini luar biasa, Pak. Saya nggak berani itu sama jamaah saya bilang ceritain tentang saya. Apa aja yang kalian lihat dengar tentang saya, share. Oh, nggak berani saya. Kenapa? Ya share yang baik-baik aja lah. Kalau ceramah di share nggak apa-apa lah. Ya kan? Kalau tausiah saya di share nggak apa-apa. Tapi masalah privacy saya di rumah tangga saya jangan share-share lah, gitu kan? Foto saya yang mungkin ya sedang pakai celana pendek ya jangan di-share lah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, balighu anni, ceritakan tentang aku. Maka jamaah sekalian, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang kehidupannya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu diceritakan detail. Bapak sayang nggak sama istri? Sayang nggak? Sayang kan ya? Berapa jumlah uban istri Bapak? Pasti nggak tahu kan? Nggak pernah ngitung Ustaz. Kalau Nabi itu ubannya itu dihitung sama sahabat. Jadi sampai urusan uban, keringat Nabi, Nabi meludah seperti apa, Nabi buang hajat seperti apa, Nabi marah seperti apa, Nabi tidur seperti apa, semua diceritakan detail. Nggak ada yang sifatnya privacy, semuanya menjadi konsumsi publik, Pak. Kalau Bapak buka Bukhari Muslim, isinya tentang siapa? Tentang Nabi. Seluruh kitab-kitab hadis menceritakan tentang Nabi, berjilid-jilid hadis itu bercerita tentang Nabi. Dan tidak ada satupun dalam buku-buku hadis itu ada satupun cacat, satupun aib, satupun kekurangan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Nabi. Subhanallah. Tapi itu kan sahabat. Udah begitu sahabat Nabi itu makin lama bersama Nabi makin jatuh cinta. Wah, kalau bapak-bapak mau dengerin ceramah saya, sebulan sekali ketemu saya. Coba anak saya belum tentu mau dengar tausiah saya. Bener nggak? Halo? Istri saya belum tentu mau dengerin nasihat saya. Kenapa? Tiap hari ketemu, tahu kartunya. Iya kan? Nabi ini bersama para sahabat itu ada namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah sahabat-sahabat yang miskin yang Nabi tempatkan tinggal di sekitar masjid supaya dekat dengan Nabi. 10 tahun mereka bersama Nabi, dan selama itu juga mereka semakin jatuh cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita orang kagum sama kita karena jarang ketemu, belum pernah berperjalanan bersama, belum pernah berbisnis bersama, ya kan? Semua akhirnya muji kita. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makin dekat seseorang dengan Nabi, makin kagum, makin jatuh cinta. Oh, ini tauladan kita yang akan kita bahas, optimismenya seperti apa. Oh, tapi itu kan sahabat. Baik, mari kita lihat bagaimana penjelasan seseorang yang menjadi musuh, yang memusuhi Nabi, atau sebutlah dia musuh bebuyutan, yang sangat memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Abu Sufyan. Ketika belum masuk Islam, Abu Sufyan itu adalah musuh yang sangat kejam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Abu Sufyan ini bertemu Kaisar Romawi, Heraklius. Ketika bertemu dengan Heraklius ini, Heraklius bertanya, saya dengar-dengar di Mekah ada seorang mengaku Nabi, apa benar wahai Abu Sufyan?
Abu Sufyan mengatakan benar. Lalu Kaisar Romawi bertanya bagaimana nasabnya. Kata Abu Sufyan, nasabnya mulia, keturunan orang mulia. Tanya lagi, pernahkah dia berdusta? Kata Abu Sufyan, dia tidak pernah pendusta. Bahkan gelar Al-Amin itu sebelum Nabi jadi Nabi loh. Pernahkah dia berdusta? Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Pernahkah dia berkhianat? Kata Abu Sufyan, tidak pernah dia berkhianat. Apakah pengikutnya makin bertambah atau makin berkurang? Saya mau tanya, sekarang pengikut Nabi Muhammad itu makin bertambah atau makin berkurang? Hah? Pernah lihat Nabi nggak? Hah? Jamaah sekalian, kalau antum mau tahu hebatnya Nabi, kita di Indonesia ini punya tokoh-tokoh besar ya, betul nggak? Setuju atau tidak nih? Sebutlah misalkan Bung Karno, semoga Allah merahmati beliau. Saya mau tanya, Bung Karno dengan kehebatan beliau, semua tokoh tertutup. Banyak tokoh ketika ada Bung Karno, kehebatan beliau membuat tokoh-tokoh yang lain menjadi tak tampak. Betul ya? Berarti dia hebat dengan kepribadinya, ya, sifatnya dia hebat. Tetapi tokoh-tokoh yang lain tertutup ketika ada beliau. Sebut siapa lagi setelah Bung Karno? Hah? Muhammad Nasir. Hebat. Tokoh-tokoh yang di zaman Muhammad Nasir, walaupun banyak orang-orang hebat, banyak, tetapi ketutup dengan kehadiran beliau. Dan tokoh-tokoh bangsa di Indonesia ini banyak sekali. Dan semuanya ketika tokoh-tokoh besar ini muncul, tokoh-tokoh yang lain meskipun hebat ketutup, seolah-olah tidak ada apa-apanya ketokohan yang lain itu ketika ada dia. Betul. Tapi kalau antum melihat, mengingat Nabi Muhammad SAW, antum akan ingat tokoh-tokoh hebat bersama beliau. Siapa dia? Hah? Abu Bakar. Subhanallah. Siapa lagi selain Abu Bakar? Umar ibn Khattab. Siapa lagi selain Umar ibn Khattab? Utsman bin Affan. Siapa lagi? Ali. Jadi bukan hanya hebat untuk dirinya, tapi ketika orang berinteraksi dengan beliau, orang-orang yang tadinya tidak hebat bisa kemudian menjadi hebat setelah berinteraksi dengan beliau. Subhanallah. Ini luar biasa kan? Kita kalau ketemu orang hebat sekarang, kita melihat kehebatan orang itu sampai kita lupa melihat potensi hebat kita. Tapi kalau orang berinteraksi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ketika melihat Nabi hebat, lalu mereka pun melihat potensi kehebatan yang ada di dalam diri mereka. Nah ini kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW senantiasa menghembuskan, senantiasa menyampaikan optimisme ya kepada orang-orang yang datang kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Kaisar Romawi tadi bertanya lagi, apakah ada yang sudah beriman kepada beliau jadi murtad? Wah, ini luar biasa. Habis beriman, habis itu nggak beriman lagi, nggak ada tuh. Apakah setelah orang berinteraksi dengan beliau kemudian mencela dan mencaci beliau, sahabatnya kemudian menjadi benci? Tak ada. Yang ada tambah cinta, tambah cinta, tambah cinta. Antum sehebat apapun tokoh publik yang antum kenal, yang antum kagumi, kalau antum sudah masuk lingkaran terdekat mereka, antum akan dengar aibnya kan? Bener nggak? Paling tidak utangnya. Ternyata utangnya banyak tuh bapak itu kan? Ternyata Pak Ustadz banyak masalah nih. Ya.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tidak. Tapi itu kan tokoh musuh dulu, tokoh orang-orang yang tidak beriman dulu. Mana tokoh-tokoh sekarang? Nanti silakan kalau ke Gramedia beli buku judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia yang dikarang oleh non muslim, namanya Michael Hart. 100 tokoh berarti 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Artinya hal-hal besar di dunia ini tidak akan terjadi tanpa kehadiran 100 tokoh ini. Pengarangnya Nasrani, namanya Michael Hart. Dan ternyata di dalam buku itu tokoh yang menempati ranking yang pertama paling berpengaruh di dunia adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya agak aneh dengan buku itu adalah kenapa kok Tuhannya Michael Hart ini agamanya Nasrani. Saya agak aneh juga itu, kenapa kok Tuhannya posisinya nomor 4. Dan ketahuilah jamaah sekalian, menulis buku yang seperti ini di dunia barat ini tantangannya berat. Kenapa? Karena mayoritas non muslim. Kalau di kita mungkin nulis itu akan ada pertentangan, tapi kalau di sana menulis itu secara ilmiah, wah itu tidak mudah, banyak hambatan dan tantangan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertanyaan saya adalah kira-kira nih Michael Hart itu bisa menyimpulkan seperti itu, kira-kira dia punya nggak sih buku tentang Nabi Muhammad kira-kira? Jawab dong, punya nggak? Punya satu atau punya beberapa kira-kira sampai bisa berkesimpulan seperti itu? Punya beberapa. Kira-kira sudah selesai dibaca belum ya? Sudah. Dia muslim atau non muslim? Non muslim. Jamaah di sini muslim semua? Punya buku tentang Nabi Muhammad? Punya enggak? Berapa? Udah selesai dibaca belum? Udah, jangan ribut maulid nggak maulid deh. Anda mau maulid mau nggak maulid, kalau Anda nggak pernah membaca sirah Nabi, apa artinya Anda ribut-ribut maulid nggak maulid? Mestinya bulan maulid begini sudah targetin, saya mau baca sirah Nabi, habis itu satu buku, baru keren, ya kan? Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa arti syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu apa coba? Kalau kita sendiri umatnya ini nggak kenal nabinya. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu contoh, satu contoh, dan bisa dibeli bukunya. Kenapa saya ambil contoh itu? Agar ini tidak subjektif gitu. Kalau yang ngarang muslim kan mungkin orang menuduh subjektif. Subjektif itu karena beriman. Tapi kalau yang memberikan kesaksian itu adalah justru musuh bebuyutan seperti tadi Abu Sufyan, justru orang yang tidak seagama dengan kita memberikan kesaksian, wah ini berarti tauladan ini benar-benar hebat. Kita nggak pernah lihat Nabi saja luar biasa, nggak pernah lihat Nabi. Sebagian belum pernah umroh, yang belum pernah umroh angkat tangan. Yang belum pernah umroh, yang angkat tangan saya doain segera pergi umroh. Yang belum pernah umroh angkat tangan. Nggak mau angkat tangan tadi, nggak mau doa berarti ya. Antum, kalau kita ini ada dua cara haji dan umroh. Kalau cara setoran berarti antriannya lama, bener nggak? Betul atau tidak? Antum setor sekarang berangkat kapan? Itu cara setoran. Tapi ada cara yang kedua, cara doa. Cara doa itu jaraknya bisa seminggu antum umroh. Nah, itu saya buktikan dalam hidup saya. Bulan yang lalu saya umroh, seminggu dikasih tahu travelnya kebanjiran jamaah.
Ustadz yang tersedia cuma 2, jamaah 3 bis. Yang punya travel ingat saya tiba-tiba, Ustadz temenin ya, berangkatlah saya. Ada waktu nggak bulan September? Adalah, saya bilang gitu. Paspor masih hidup? Masih. Ntar saya ambil paspornya. Sudah, seminggu berangkat sudah. Pakai apa? Pakai doa, bukan pakai nabung. Pakai nabung bagus, ikhtiar. Setoran bagus, ikhtiar. Tapi jangan cuma pakai itu, pakai doa. Umrah kosasi katanya, ongkos dikasih. Ya alhamdulillah kan, subhanallah. Saya sering ngasih tips kepada orang-orang, Ustadz gimana caranya begini, caranya begitu. Saya kadang-kadang jawab doa, saya dimarahin. Ustadz kalau yang jawab serius dong. Kalau yang itu tuh udah tahu saya. Cara yang lain, doa, saya bilang gitu. Marah-marah dia. Padahal itulah kenyataan dalam hidup saya. Siapa yang nyuruh kita berdoa? Yang nyuruh kita berdoa siapa? Allah. Buat apa dia nyuruh kita berdoa kalau dia cuma ingin main-main doang? Ingin mengabulkanlah dia kalau ingin menyuruh kita berdoa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengarkan kesaksian Abu Sufyan ini, apa kata Heraklius ini? Ar-rajulu kama taqulu fasayamliku mawdu'a qadami hadhihi. Oh, kalau demikian seorang yang kau ceritakan ini sifat-sifatnya demikian, oh dia akan menduduki kekuasaanku ini. Oh, ini sampai begitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu kesaksian dari non muslim. Kesaksian sahabat sudah, kesaksian non muslim sudah. Ada lagi satu kesaksian, jika ini batal, jika ini tidak baik kesaksiannya, maka kesaksian apapun tadi menjadi tidak relevan, tidak ada nilainya. Kesaksian siapa itu? Kesaksian istri beliau. Nah, apa tadi? Kesaksian siapa? Istri, bukan kesaksian istri. Istri. Kenapa jemaah sekalian? Berarti istrinya lebih dari 1 ya, lebih dari 3 malah. Karena istri, tri kan 3. Kalau antum iswan, mufrad. Kenapa saya penting menyebut kata istri? Berarti lebih dari 1 istri beliau. Kalau istri lebih dari 1, potensi cemburu, konflik itu besar. Betul nggak? Dan istri itu kalau cemburu, kira-kira mulutnya cerita tentang kita yang baik-baik aja atau yang negatif? Nih jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata 9 istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satu riwayat pun satu istri beliau baik dalam keadaan cemburu yang mengungkapkan satupun kekurangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan semua istri beliau merasa paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Makanya antum akan temukan riwayat-riwayat siapa istri yang paling dicintai oleh Nabi. Oh, ada yang mengatakan Aisyah karena Aisyah yang mau diceritakan. Oh, ada yang mengatakan Khadijah. Kenapa? Karena semua istri merasa paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita dianggap baik oleh eksternal di luar rumah, karena kita kalau keluar rumah pasti jaim, jaga image, pakai pakaian yang bagus. Kalau di rumah kayak mau pengajian ini, saya pakai yang mana nih, yang gitu. Kalau bulu-bulu di sini tak cukur dulu biar bersih rapi, nggak enak. Habis makan yang apa-apa, wah biar wangi keluar. Kenapa? Di luar rumah kita akan menunjukkan sikap terbaik kita. Kita yang mungkin kasar akan lembut kalau di luar rumah, iya nggak? Kenapa? Ada yang monitor, ada yang menilai. Apa kata orang kalau kita buruk kelakuan di luar rumah?
Tapi di dalam rumah ada yang menjadi pengontrol kita. Kita kepala rumah tangga. Apalagi kalau kita 100% sebagai penanggung jawab nafkah keluarga. Wah, itu peluang untuk otoriter, peluang untuk menekan istri, peluang untuk menindas istri itu besar sekali. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah yang terbaik kepada keluargaku. Hadis ini sebenarnya Nabi ingin mengasih tahu kita, kalau kamu ingin tes kamu itu baik beneran, kan kalau kita ingin tes drive gitu kan, ingin dapat SIM kan, itu kalau resmi kita harus tes, ya kan? Bisa jadi tidak lulus karena tadi ketika belok kanan belok kiri itu kesentuh batas-batas yang tidak boleh terkenai, nggak lulus, nggak layak dapat SIM. Maka hadis tadi ingin mengatakan kamu belum mendapatkan pengesahan orang baik sebelum kamu dikatakan baik oleh istrimu, oleh keluargamu. Seolah Nabi ingin mengatakan begitu. Tetanggamu bilang kamu baik, temanmu baik, di kantor bilang baik, tapi istrimu bilang kamu nggak baik, kamu nggak baik. Seolah Nabi ingin mengatakan itu kepada kita. Kenapa jamaah sekalian? Karena asli kita pakai shot, kata orang Betawi, pakai shot ya, asli. Asli kita, karakter asli kita tuh di rumah. Batuk kita, ketawa kita, ngorok kita, bener nggak? Marah kita, asli kita tuh di rumah tuh. Makanya orang yang kasar di rumah itu kasar beneran tuh. Orang yang pelit kepada istrinya pelit beneran tuh. Asli kita nggak bisa acting kalau di luar di dalam rumah. Kalau di luar rumah orang bisa acting. Apalagi ke masjid, wah harus kelihatan soleh dong mau ke masjid, ya nggak? Tapi di rumah asli. Bagaimana kita mau jadi acting, mau jadi aktor, pemain peran dalam rumah kepada orang serumah dengan kita, sekamar dengan kita, sekasur dengan kita, iler kita aja dia tahu. Bagaimana kita mau acting di situ? Saya pikir aktor kelas dunia pun nggak bisa acting kalau di dalam rumah. Maka Nabi SAW kesaksian seluruh istri-istri beliau semuanya memuji beliau. Ketika Bunda Aisyah ditanya apa akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah tentu yang terakhir yang saya sebutkan, kesaksian yang luar biasa akan kemuliaan beliau adalah kesaksian dari Allah, karena Allah tahu lahir batin seseorang. Allah yang memuji Nabi SAW dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Nabi itu ibadahnya hebat, fisiknya ganteng, ideal, tapi Allah nggak puji tuh fisiknya. Kenapa? Karena fisik itu nggak ada ikhtiar kita. Tinggi badan kita nggak ada ikhtiar kita, putih kulit kita nggak ada ikhtiar kita, betul nggak? Tapi kalau akhlak itu ada bagian ikhtiar, maka Allah puji bagian itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Siapa yang memuji Nabi? Allah. Makanya setelah Allah yang memuji Nabi, nggak ada lagi yang bisa muji Nabi. Saya ulang lagi kalimatnya. Antum nggak bisa muji Nabi, pasti pujian antum nggak pantas buat Nabi. Nabi itu lebih agung daripada pujian kita. Maka engkau terpuji wahai Rasulullah sebagaimana Allah memujimu, bukan sebagaimana pujianku kepadamu.
tapi pujianmu, aku memujimu sebagaimana Rabbku Allah memujimu. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka betapa luar biasanya kita punya tauladan sehingga hidup kita ini tidak dibekali teori. Hidup kita ini tidak dibekali teori. Jadi ngomong teori gitu kan, teori. Beragama ini kita dibekali teori dan juga praktek. Bagus nggak? Arti ada teori, ada konsep, dan ada yang sudah melakukannya. Karena kalau konsep itu bagus tapi belum ada orang yang melakukannya, kita jadi was-was. Jangan-jangan itu cuma wacana saja, itu jangan cuma teori toh, di alam idealisme, nggak realistis ya. Tapi kalau Islam ini ada teorinya, ada sosok yang nyata mempraktekkan teori itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar optimisme, karena optimis ini adalah karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tetap belum ingin mengambil contoh-contoh. Contohnya banyak, antum bisa cari. Nanti kalau antum di googling optimisme dari sirah Rasulullah akan banyak ketemu. Siapa nama Nabi? Namanya siapa nama beliau? Muhammad. Ada lagi nama yang lain selain Muhammad? Siapa? Ya, Abu Qasim itu kunyahnya. Ahmad itu ada di surat As-Saff. Kata Nabi Isa, aku datang mubasyiran, memberikan berita gembira, bi rasulin ismuhu Ahmad. Ini menarik nih. Ahmad Muhammad. Ahmad Muhammad itu huruf asalnya sama, akar katanya sama, ha mim dal. Artinya secara umum pujian, ya kan? Muhammad artinya dipuji. Waktu Nabi lahir, kakek beliau Abdul Muthalib menamakan beliau dengan Muhammad. Orang-orang pada protes, aneh namanya kok Muhammad, nggak ada nih yang namanya Muhammad, kenapa nggak dinamakan dengan nama buyut beliau, Hashim atau apa yang ke atas, Qusay misalkan. Kenapa kok namanya Muhammad? Belum ada saat itu yang namanya Muhammad. Kalau sekarang banyak. Siapa yang namanya di sini Muhammad atau Ahmad awalnya? Oh, nggak ada ya. Bahkan kalau di Arab itu kullu wahid ismuhu Muhammad wa Ahmad. Iya kan? Antum manggil siapa aja pakai Muhammad Ahmad pasti benar kalau di Arab tuh. Ya Muhammad. Semuanya namanya Muhammad. Muhammad artinya dipuji. Kata kakek Nabi Abdul Muthalib, aku menamakan dia Muhammad agar dia dipuji di langit dan dipuji di bumi. Dan benarlah Nabi ini tidak ada perkataan beliau, tidak ada sikap beliau, tindakan beliau kecuali terpuji. Setiap orang berinteraksi dengan beliau akan memuji sikap beliau. Saking banyaknya orang memuji, maka dia dinamakan dengan Muhammad. Makanya Muhammad artinya dipuji. Nah yang kedua, nama beliau ini yang ada kaitan, Muhammad Ahmad ini ada kaitannya dengan optimisme. Ahmad artinya apa? Paling pandai memuji. Makanya Ahmadul Hamidin, di antara yang paling memuji, dia paling top ibadahnya, paling top syukurnya, ya kan gitu. Ahmadul Hamidin berarti dia di antara orang-orang yang memuji Allah
Di antara orang yang pandai memuji, dialah yang terpandai di dalam memuji, Ahmad. Maka turun juga kepada beliau surat Alhamdu. Alhamdu artinya apa? Segala puji. Karena beliau nabi penutup. Setiap kita menutup suatu perbuatan, kita mengucapkan apa? Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Beliau nabi penutup, makanya nama beliau terkait dengan Hamad, Muhammad, Ahmad artinya pujian, karena beliau adalah nabi penutup akhir zaman. Di hari kiamat nanti beliau mengibarkan satu panji, namanya panji Hamad, Liwaul Hamad, panji pujian. Saat manusia nanti minta syafaat kepada beliau, beliau sujud di bawah arasy, lalu memuji dengan pujian yang belum pernah dia sampaikan waktu di dunia. Pujian lagi. Nah, berarti beliau itu, nama beliau sesuai dengan karakter beliau. Apa karakter beliau? Ahmad. Makanya kita sering Ahmadullah, wah aku memuji Allah, ya kan gitu. Nahmaduhu, kami memuji. Kalau Ahmaduhu, aku memuji. Nabi itu punya karakter senantiasa bersyukur. Beliau senantiasa menyanjung memuji Allah. Ini berarti apa? Karakter optimis. Kenapa? Karena tanpa optimisme tidak akan ada kebangkitan. Betul apa betul nih? Jadi orang-orang yang tidak punya karakter optimisme itu nasibnya akan begitu-gitu aja. Benar apa benar nih? Halo? Antum optimis nggak akan lebih baik? Lebih baik rezekinya, optimis nggak? Kelihatan kalau optimis itu dari pandai memuji, pandai bersyukur. Nabi ini optimis, makanya dari namanya Ahmad. Kalau orang cenderung mengeluh, jarang bersyukur, itu orang-orang yang nasibnya akan sama aja. Coba kira-kira di sini nih orang-orangnya optimis apa enggak? Kita cek dulu. Coba jawab pertanyaan saya ya. Nikmat Allah banyak atau tidak? Banyak? Bisa dihitung atau enggak? Udah lulus tuh pertanyaan 1-2-nya. Pertanyaan ketiga nih. Mana yang lebih banyak kita ingat, nikmatnya atau penderitaan hidup? Tuh diem semua, ya kan? Nah itu dia. Mana yang lebih sering kita ceritakan kepada orang nikmat yang Allah berikan kepada kita, atau yang lebih sering kita ceritakan masalah-masalah dalam hidup kita? Nah, makanya Nabi Muhammad itu kenapa bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya? Optimisme. Coba bayangkan antum dulu ketika beliau sebelum dilahirkan ke dunia ini, kita biasa menyebutnya dengan masa kegelapan. Bahkan seorang sejarawan Inggris yang bernama Wells mengatakan, dunia tidak pernah menyaksikan saat-saat terburuk selain abad ke-6. Saat itu dunia ini dikuasai oleh superpower yang bernama Romawi dan Persia. Tapi negara saat itu, negara yang dua adidaya yang disebutkan sangat zalim. Jadi kalau menetapkan pajak memberatkan rakyat. Pada saat itu perpecahan rasis begitu luar biasa. Penganiayaan karena etnis dan agama luar biasa juga. Dan masyarakatnya hidup dalam tabakat. Tabakat itu kasta-kasta. Ada orang yang hidupnya luar biasa
mewah, sementara rakyatnya banyak yang miskin. Begitu juga dengan Persia saat itu. Bahkan Eropa saat itu hidup dalam kejahiliahan. Kalau sekarang antum lihat sekarang mereka luar biasa, itu berarti apa? Kondisi satu peradaban masyarakat itu bisa berubah menjadi lebih baik kalau faktor-faktor kebaikan itu dihidupkan. Akan runtuh satu peradaban juga ketika kebenaran dan kebaikan itu hilang. Dulu sebelum Nabi diutus, Eropa, Romawi, Persia itu dalam seburuk-buruk keadaan mereka. Tidak sebagaimana kita saksikan Eropa seperti sekarang. Dulu di Eropa itu jamaah sekalian, mereka itu sampai mengatakan wanita itu bukan manusia, tapi wanita itu sebenarnya adalah hewan. Bahkan mereka mengatakan wanita itu jiwanya itu bukan jiwa manusia, tapi jiwa setan. Ya, mereka pun mengatakan wanita itu tidak perlu dapat warisan. Itu Eropa, Persia, Romawi saat itu seperti itu. Nah, kembali sekarang ke Jazirah Arab. Bagaimana Jazirah Arab saat itu? Jazirah Arab itu sampai begini ungkapannya: kalau tidak ada musuh yang kami perangi, sampai ada syair begitu bunyinya. Kalau nggak ada musuh yang perlu diperangi, kami perangi saudara kami, kan nggak ada musuh. Saking begitunya buruknya. Dan siapa yang tidak menzolimi, maka dia akan dizolimi. Itu sampai keadaan digambarkan seperti itu. Dan wanita di masa itu tidak punya hak waris. Bahkan wanita itu jadi warisan. Kalau seorang suami meninggalkan istri, yang jadi warisan itu bukan cuma harta, tetapi istrinya bisa diwariskan. Nah, sampai kita tahu ada beberapa kabilah yang kalau anak itu perempuan dikubur hidup-hidup, sampai diberitakan dalam Quran itu disampaikan surat An-Nahl ayat 58. Nabi hadir di masyarakat yang seluruh dunia pada saat itu gelap seperti itu. Dan dalam waktu 23 tahun beliau berjuang, 23 tahun berjuang keras, berusaha membuat perencanaan, sehingga kemudian dunia berubah seperti sekarang ini dan kita mengenal Islam ini. Kira-kira kalau bukan karena optimisme, bisa nggak itu? Nggak akan bisa. Nah, sekarang saya mau tanya, di negeri kita Indonesia ini masjid banyak nggak? Banyak nggak? Kaum muslimin banyak nggak? Sekolah Islam banyak nggak? Nah, kira-kira antum optimis nggak bahwa masa depan negeri ini milik umat Islam yang nanti akan menjadi rahmatan lil alamin? Optimis nggak? Optimis nggak? Optimis. Kekayaan sumber daya alam? Subhanallah. Maka ciri kebangkitan, kita harus menyebarkan optimisme ini ke dalam hati anak-anak kita, ke dalam hati kaum muslimin, bahwa insya Allah Indonesia insya Allah nanti akan dipimpin seorang muslim yang soleh, amin, yang taat, yang memberikan rahmat buat semuanya. Ini yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.